wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Kandang Jati Wetan, yang saya hormati kepala sekolah yang kebetulan ini belum sempat hadir. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pagi hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ruangan ini dalam keadaan sehat. Lalu salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saya di sini sebagai guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah memberi sambutan mewakili beliau dalam acara memperkenalkan aksi nyata dari salah satu guru atau teman kami menjadi guru penggerak, yaitu tentang budidaya positif. Mudah-mudahan aksi beliau bisa diterapkan di tempat ini, budaya positif. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil dari materi ini, bisa mempraktekkan di sekolah ini sehingga sekolah kita ini menjadi sekolah yang berbudaya positif, menjadi sekolah unggulan, menjadi sekolah yang menjadi contoh insyaallah nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa dilanjut oleh Bu Ira selaku guru penggerak yang akan memperjelas atau memberi pengertian tentang budaya positif di sekolah ini. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru SDN Kandang Jati Wetan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua pada hari ini, sehingga kita diberi kesehatan oleh Allah dan dapat melaksanakan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di sini, ya, meluangkan waktunya untuk sekedar berdiskusi, kemudian berbagi ilmu apa yang telah saya pelajari dari guru penggerak, terutama di modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, bukan berarti saya lebih pintar daripada Bapak Ibu. Harapan saya kita ada kolaborasi, ada kerjasama dan saling mendukung, ya, sehingga kita bisa mengembangkan, meningkatkan sekolah SDN Kandang Jati Wetan tercinta ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Slide Pak. Latar belakang dari budaya positif. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kita sudah melakukan, ada guru yang melakukan pelatihan kurikulum merdeka, dan itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat anak. Setiap anak memiliki kodrat alam, ya. Di dalam guru penggerak diajarkan bahwa kodrat itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu apa? Kodrat alam adalah
latar belakang yang dimiliki oleh siswa, kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Ya, kodrat alam salah satunya yaitu latar belakang keluarga atau bakat yang dimiliki, kemudian lingkungan. Nah, itu yang disebut dengan kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman adalah zaman yang dia miliki. Kalau zaman kita dulu, Bapak Ibu, belum banyak HP, ya, semuanya secara tatap muka. Sedangkan kalau sekarang sudah zamannya IT semua, HP semua. Jadi kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhan. Mengingat dengan terkait dengan kodrat alam ini, setiap anak memiliki kodrat alam masing-masing. Setiap anak itu berbeda, kemampuannya berbeda, dan setiap anak pasti memiliki keistimewaan, pasti memiliki kemampuan. Hanya mungkin kita tidak bisa melihatnya sementara ini. Ya, karena sebenarnya anak yang pintar bukan hanya anak yang pintar di pengetahuan saja. Ya, kadang-kadang anak pintar di keterampilan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Dan tugas kita untuk memunculkan kodrat yang dimiliki oleh anak tersebut, kemampuan yang tersimpan dari diri anak tersebut. Seperti itu. Kemudian dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Nah, tugas kita adalah menuntun, Bapak Ibu, ya. Menuntun, mengarahkan siswa agar siswa itu tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Maksudnya di sini contoh, salah satu contoh, ya. Sekarang zamannya HP, anak-anak sudah bisa mengakses HP dengan mudah. Nah, di situ banyak media sosial, ada Facebook, ada TikTok, kemudian dan lain sebagainya, ada Snap juga, ada YouTube. Nah, di situ tugas kita adalah menuntun, Bapak Ibu, jadi mengarahkan bagaimana anak-anak itu tidak kehilangan arah, tidak salah jalur maksudnya. Karena dengan mudahnya informasi itu bisa didapat, ya, budaya luar bisa masuk. Sehingga tugas kita sebagai guru untuk terus mengingatkan siswa-siswi kita agar mereka tidak kehilangan arah seperti itu, sehingga membuat mereka berbahaya untuk diri mereka seperti itu. Takutnya menuju jalan yang tidak benar seperti itu, Bapak. Kemudian mengatakan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila diantaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, beriman dan bertakwa. Kita harus menciptakan anak yang beriman dan bertakwa, mengingatkan selalu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama dan menjauhi segala larangan yang diperintahkan oleh agama. Salah satunya yang bisa kita lihat dari siswa yaitu anak-anak saat berdoa, ya, melakukan doa dengan baik, kemudian bisa menghafal surat-surat pendek seperti itu salah satunya. Ya, ini butuh dukungan yang lebih dari Bapak Guru Agama. Kemudian mandiri, anak-anak bisa mandiri mengerjakan sendiri, tidak ada ketergantungan. Itu harus kita latih. Ketergantungan dari orang tua, ketergantungan dari guru. Kadang-kadang ada anak ya selalu ketergantungan kepada guru karena kita selalu menuntun mereka, jarang melepas, selalu mengajari mereka. Nah, tugas kita adalah menarik ulur, ya. Ada kalanya kita memberikan tuntunan, selalu nempel, selalu mendampingi siswa. Ada juga kita mengajarkan mereka untuk
mandiri. Kemudian berikutnya yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis, anak-anak bisa menyampaikan, mengeluarkan isi hati mereka. Nah, karena banyak kadang-kadang anak pintar tetapi tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi pikirannya, menjadi ide barunya. Seperti itu. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk anak-anak menjadi bernalar kritis diantaranya yaitu kegiatan literasi, Bapak Ibu. Literasi itu bukan hanya membaca saja, tetapi diharapkan anak-anak itu bisa mengungkapkan perasaannya, menuliskan perasaannya, ya seperti itu, dan berani menunjukkan ekspresi dirinya, seperti itu. Kemudian berkebinekaan kelompok, ya anak-anak diharapkan tidak membeda-bedakan teman, ya, menghormati sesama, bergotong royong, saling membantu, saling bekerja sama. Anak-anak diharapkan bisa kompak, Bapak Ibu, ya tidak hanya saya yang paling pintar, tidak seperti itu, ya karena dalam kehidupan kita nantinya, kehidupan mereka nanti kalau sudah dewasa itu yang terpenting adalah kerjasama, Bapak Ibu, ya tidak mungkin misalkan seluruh dunia yang kuasai, tidak mungkin, butuh kerjasama dengan orang lain. Kemudian kreatif bisa memanfaatkan satu yang tidak berguna menjadi lebih berguna. Misalkan anak-anak memiliki kertas yang tidak berguna, jika anak kreatif tidak akan membuang kertas tersebut, tapi menjadi barang yang lebih bermanfaat, bisa dibuat apa-apa atau bisa juga itu gurunya Bapak Ibu, bukan siswanya, ya bisa buat tempelan dan lain sebagainya, ya. Kemudian hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan kepada yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, anak-anak diharapkan dapat menunjukkan karakternya. Saya ini orang seperti apa? Seperti itu. Apakah saya termasuk orang yang jujur? Apakah saya termasuk orang yang rajin? Itu kita harus menonjolkan. Bagaimana cara kita untuk menonjolkan kemampuan anak? Karena perlu digarisbawahi bahwa setiap anak itu memiliki bakat, ya. Hanya kita saja yang belum bisa melihatnya, belum bisa mengembangkannya, seperti itu. Nah, dengan munculnya nilai-nilai pada diri anak, maka mereka sudah berusaha untuk menambah nilai dari diri mereka sendiri, ya. Oh, ternyata yang itu pintar membaca, percaya diri, itu adalah satu tambahan nilai. Ya, termasuk Bapak dan Ibu guru jika melakukan pengembangan diri, maka Bapak Ibu telah menghargai diri sendiri, seperti itu, ya. Sehingga anak-anak bisa lebih percaya diri, Bapak Ibu, jika sudah memiliki nilai. Oh, Denny itu pintar lari misalnya. Nah, maka Denny telah menghargai dirinya sendiri dengan cara pintar lari, seperti itu. Ya. Ya. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Motivasi ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Oh, saya ingin pintar, maka saya belajar. Nah, itu salah satu contoh motivasi intrinsik. Sedangkan kalau ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Anak-anak misalkan belajar karena besok ulangan, tapi karena takut
takut sama gurunya. Ya, Bu, nanti saya kalau dapat 50, 40 kirim Pak Guru. Nah, itu adalah ekstrinsik, motivasi dari luar. Seperti itu. Oh. Kemudian tujuan yang pertama adalah mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide, pendapat serta gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Jadi salah satu tujuan kita adalah membuat keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Tujuan dari budaya positif salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, dan nanti dalam keyakinan kelas ini anak-anak diminta pendapatnya bagaimana yang enak seperti itu, bagaimana kelasnya supaya lebih maju. Nah, jadi kita meminta masukan dari anak-anak karena anak-anak pun mengetahui, oh yang baik itu guru selalu menjaga kebersihan misalkan. Nah, untuk meningkatkan kelasnya itu bisa menjadi masukan. Itu tidak harus hanya dari guru, tidak satu arah tapi dua arah. Kemudian berikutnya mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif, di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri tanpa tekanan. Karena keyakinan kelasnya dibuat oleh dirinya sendiri atas musyawarah bersama, maka anak-anak otomatis akan bertanggung jawab atas keyakinan kelas tersebut, akan mereka laksanakan. Kalau mereka membuat kesannya diingatkan, oh bukankah ini sudah kesepakatan kita? Siapa yang membuat keyakinan? Bukankah anak-anak? Bukan hanya Pak Guru seperti itu. Kemudian berikutnya membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah. Nah, jika anak-anak sudah mulai tertib, maka akan terbentuklah ya kebiasaan positif, budaya positif di sekolah. Anak-anak akan menjadi positif semua, ya, karena memiliki nilai. Nah, itu tugas semua guru, bukan hanya pada satu orang guru, bukan hanya tugasnya guru agama. Kita semua bertugas bertanggung jawab sebagai keluarga STM pemimpin. benar, menuju jalan yang benar ya Bapak ya. Kemudian berikutnya menumbuhkan motivasi instruksi kepada peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif, rajin. Kemudian apa lagi Bapak? Apa? Nilai positif? Mandiri, kreatif, itu juga termasuk nilai positif. Nah, tolak ukur keberhasilan budaya positif ini dapat diukur dari yang pertama, terciptanya merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengemukakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati. Kemudian yang kedua, peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa tekanan karena sudah disepakati. Kemudian yang ketiga, terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Jika siswa dan guru sering berkomunikasi, otomatis akan ada hubungan yang lebih dekat ya antara guru dan murid. Yang keempat yaitu peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah dan di rumah. Nah, jika kita sudah menerapkan di kelas, kemudian sudah membudaya di sekolah, mereka akan melakukannya juga di rumah. Seperti itu. Berikutnya, budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next, konsep utama budaya positif, Bapak Ibu,
Saya akan menyampaikan materi ini, beberapa materi ini. Ya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Nanti akan saya jelaskan juga. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ayo mencoba. Nah, ayo kita mencoba. Bapak Ibu minta bantuan dari Pak Narawi dan Pak Firman. Ayo kita coba Bapak untuk berubah paradigma. Silakan Bapak sini. Pak Wi, sini Pak Wi. Ya. Silakan. Coba Bapak Firman menggenggam tangan satu. Bayangkan di tangan Bapak adalah barang yang berharga. Setiap orang pasti punya barang berharga. Ya. Bayangkan barang berharga tersebut ada di tangan Pak Firman. Kemudian tugasnya Pak Narawi adalah meminta Pak Firman untuk membuka apa yang ada di tangan Pak Firman, genggaman Pak Firman. Pak Firman boleh berusaha untuk tetap menggenggam atau memberikannya. Pak Narawi boleh menggunakan cara apapun, misalkan boleh menggelitik, boleh memarahi, atau boleh memaksa dan lain sebagainya. Boleh, silakan. Saya beri waktu 5 menit. Silakan. Kondisional. Silakan. Boleh dimarahi, minta Pak Narawi, silakan minta. Boleh dimarahi, boleh digelitik supaya tangannya terbuka. Terserah Pak Narawi dengan cara apapun. Terserah. Silakan. Dimaksa. Ya. Gimana? Ya. Sekarang saya tanya, kenapa kok membuka genggamannya sehingga memberikan barang yang berharga tersebut kepada Pak Narawi? Kenapa? Berikan alasannya. Karena ada paksaan, ada istilahnya paksaan untuk dibuka, keinginan seseorang untuk ingin tahu apa yang dimiliki oleh seseorang. Jadi intinya memaksa. Jadi dibuka. Kira-kira apa barangnya itu Pak? Yang ada di dalam genggaman Bapak? Uang. Berapa uangnya Pak? 100.000. Ya, berikutnya sekarang Pak Narawi. Balik. Sekarang Pak Narawi yang menggenggam. Ya. Kemudian tugasnya Pak Firman meminta sama seperti tadi, meminta kepada Pak Narawi untuk membuka genggamannya. Buka. Kenapa? Alasannya kira-kira Pak Narawi kok membuka? Begini Bu, kenapa saya tidak membuka apa yang saya genggam? Biar Pak Firman itu penasaran apa yang saya pegang itu, apa yang ada di dalamnya, di dalam tangan itu. Biar dia penasaran. Akhirnya kan mereka berpikir, apa yang ada di dalam tangannya Pak Narawi itu, yang mau dikasihkan saya itu apa ya? Mungkin seperti itu. Kira-kira apa itu yang ada di tangan itu Pak? Permen. Ya, itu sekarang saya tanya, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Bapak? Siapa Pak? Yang punya kontrol, punya kuasa untuk membuka atau tetap menutup genggaman tangan Bapak? Ya kita sendiri yang memilikinya. Jadi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu. Terima kasih. Kemudian menurut Pak Narawi,
Mungkin jawabannya hampir sama dengan Pak Firman. Diri kita sendiri yang mengontrol biar apa ya, barang itu tidak ketahuan. Jadi biar dia selalu memaksa dan berpikir untuk bagaimana caranya untuk tahu benda yang ada di dalamnya. Mungkin itu saja. Kan bisa dari barangnya juga, serta lem, kita tak bisa buka. Pengen makan ya beda. Pengen plastik tuh. Oke, bisa saja yang digenggam itu atau barangnya yang kita genggam. Misalkan kita pegang lem, otomatis kan tidak bisa buka genggaman, kan gitu. Tidak perlu tahu. Atau barang yang kita pegang adalah barang yang sangat berbahaya, misalkan bom, yang ketika kalau dibuka maka akan meledak. Nah, gitu. Mungkin itu. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, terima kasih Bapak Firman dan Bapak Narawi. Nah, dari kegiatan itu tadi kita berupaya untuk merubah cara pikir kita, ya, bahwa ya sebenarnya yang bisa mengontrol siswa adalah siswa sendiri, ya. Maksudnya siswa akan melaksanakan sesuatu yang kita perintahkan jika siswa tersebut memberikan kesempatan, memberikan izin kepada dirinya untuk dikontrol seperti itu. Dan siswa bisa untuk tetap tidak mau melakukan apa yang kita perintahkan, yang kita suruh, ajarkan kita, jika dia sendiri tidak mau untuk dikontrol oleh orang lain. Nah, seperti itu. Ya, ini berkaitan dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah sebuah ilusi jika guru mengontrol murid, ya. Guru dapat mengontrol murid hanya dapat dilakukan jika murid tersebut memberikan izin kepada dirinya untuk dikontrol. Sama seperti Pak Firman tadi, ya. Kemudian yang kedua adalah sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan di sini yang dimaksud biasanya kita memberikan hadiah kepada siswa. Ya, salah satu contoh saya pernah yaitu meminta Nia untuk melakukan sesuatu. Ayo kamu naik pentas, nanti saya kasih hadiah. Saya beri hadiah, Pak. Ya, setelah naik pentas saya beri hadiah. Kemudian setelah saya perintahkan lagi, maka dia bertanya, saya mau dikasih apa? Nah, itu. Jadi ada ketergantungan dan itu tidak efektif, tidak baik. Ya. Jika penguatan tersebut hanya berupa bagus, nah, penguatan hanya berupa kata-kata, saya pikir tidak masalah. Tapi kalau penguatannya berupa barang, ya itu sangatlah tidak efektif dan bermanfaat. Karena anak-anak tidak bisa menghargai dirinya sudah, ya, karena harga dirinya apa namanya? Ditukar dengan permen, katanya Firman, betul sekali. Terjual, sudah merasa dia kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu, ya, tidak mendapat imbalan, kita akan merasa, oh saya sudah berbuat sesuatu yang bermanfaat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Misalkan kita mau berbuat yang seperti yang diinginkan, selalu mengharapkan imbalan atau uang itu, dan itu tidak efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita sering menyalahkan siswa. Gara-gara kamu tidak piket, guru dimarahin sama Pak Kepala Sekolah karena dianggap tidak menjaga kebersihan. Nah, itu tidak dapat menguatkan karakter siswa, tidak dapat merubah siswa. Mungkin hanya merubah dalam jangka waktu pendek saja. Setelah itu kumat lagi sudah. Kembali ke asal, kembali ke nol. Itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita sebagai guru orang dewasa sering, ya, otoriter kepada siswa. Kamu harus begini, kamu begini.
kalau tidak dilaksanakan kita akan marah. Sering Bapak Ibu? Nah, itu hanya bisa mengontrol siswa beberapa saat saja, tidak dapat merubah siswa. Ya, karena bersifat paksaan. Kamu harus datang lebih pagi, akan bawa telat terus. Dipaksa. Nah, itu tidak baik. Mungkin hanya 1 atau 2 hari saja mereka tidak telat. Setelah itu telat lagi. Nah, tidak berjangka panjang Bapak Ibu. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan, ubahlah pemikiran kita, ubahlah paradigma kita. Ya, yang bisa merubah di sekolah kita adalah guru-guru, ya, tenaga kependidikan. Begitu. Berikutnya, kemudian disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Ya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti tadi Bapak Ibu ya. Kemudian pilihlah salah satu nilai kebajikan, kemudian pikirkan bagaimana kebajikan tersebut menjadi fondasi dari yang disepakati oleh seluruh keluarga sekolah. Kemudian pikirkan kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan agar keyakinan tersebut dilakukan oleh seluruh keluarga sekolah. Nah, ini salah satu contohnya adalah kita sudah melakukan Jumat apa Pak? Jumat sholawat ya. Nah, itu untuk meningkatkan karakter apa? Agamis atau ketakwaan. Nah, kita harus melakukan suatu kegiatan yang dapat mendukung budaya positif atau disiplin positif tersebut. Seperti itu. Harus ada kegiatan Bapak Ibu supaya ada perubahan. Next. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusianya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman anak-anak, misalkan mengerjakan PR karena takut dimarahi oleh guru. Nah, itu cara mereka untuk menghindari hukuman. Dan motivasi ini bersifat eksternal, ya, dari luar. Biasanya akan ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jika saya tidak mau jawab PK, maka saya akan dihukum oleh guru. Jadi ada ketakutan. Nah, motivasi mengerjakan PR karena takut dihukum, gitu. Tapi biasanya ini biasanya kalau dipaksa awal. Kalau sudah terbiasa mengerjakan dari awal paksaan, biasanya kalau sudah terbiasa nanti lupa dengan paksaannya. Kebiasaannya mengerjakan itu yang dilaksanakan. Kalau tidak dipaksa, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tanggung jawab, anak-anak tidak mungkin mengerjakan PR. Itu menurut saya. Tapi kalau awal-awal dipaksa, nanti terbiasa mengerjakan, paksaannya dan pikirannya itu sudah tidak ada nanti. Oh sudah, nanti ada PR saya kerjakan, nanti ada PR saya kerjakan, begitu. Itu saya praktekkan seperti itu. Mohon terima kasih Bu Ira. Ya, memang Bapak Ibu kita merasa bahwa kita adalah yang paling benar, kita otoriter. Bukan hanya Pak Firman, saya juga seperti itu awalnya. Ya, jadi kita mendisiplinkan siswa, namun sebenarnya kita telah menyakiti mereka, Bapak Ibu. Ada tekanan, ya, di dalam hati. Jangankan siswa, Bapak Ibu, kita datang ke sini untuk tidak telat. Karena apa, Pak? Karena absen. Nah, itu adalah salah satu motivasi eksternal, ya. Dan itu tidak berjangka lama, hanya sebentar. Setelah itu ya telat lagi. Nah itu. Dan itu menyakitkan, Pak. Ya, benar sekali ya, Pak ya. Wah, saya harus bangun pagi, mau itu di rumah.
bukan menyakitkan, menyiksa. Menyiksa, benar sekali. Itu menyiksa. Dan tanpa kita sadari, kita telah menyiksa siswa, Bapak. Secara mental, bukan secara fisik. Sebetulnya tanpa absen itu tidak apa-apa. Karena kita itu berbekal dengan amanah. Iya, sebetulnya dengan absen itu kita itu merasa tersiksa, apalagi loading gitu ya, seperti hari kemarin itu kasihan ya atau dabuhan. Kalau menurut saya itu absen itu tidak ngefek ke saya, karena saya yakin Bapak dan Ibu terutama Pak Firman ya berbekal dengan amanah, tanpa absen insya Allah masuk gitu. Ya, terima kasih, Pak. Segala sesuatu yang kita kerjakan sebenarnya berawal dari yang hukuman tadi itu secara paksaan ya bisa karena terbiasa. Kalau kita dengan adanya itu motivasi kita sendiri, kesadaran kita sendiri akan melakukan segalanya dan kelanjutannya gitu loh, sadar gitu loh. Dan itu merupakan salah satu motivasi internal, jadi motivasi dari dalam diri. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga merupakan motivasi eksternal begitu. Tuh, kalau saya datang pagi terus dilihat oleh Pak Kepala Sekolah, maka saya akan dianggap bagus ini. Ya seperti itu. Itu adalah salah satu motivasi eksternal dan itu tidak baik Bapak Ibu ya. Nah, yang memiliki motivasi tersebut biasanya maka berkata, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Dia mengharapkan sesuatu atau imbalan, baik berupa benda ataupun sekadar pujian atau kata-kata ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Mereka menjadi orang yang disiplin adalah keinginan dirinya sendiri. Nah, orang ini akan berkata, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Oh, saya akan menjadi orang yang disiplin, misalkan seperti itu. Next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila ada sesuatu pelanggaran tindakan atas pelanggaran ini, pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang sering kita lakukan di kelas, ya, adalah hukuman atau konsekuensi. Di sini ada tiga, ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru kepada siswa. Ya, jadi tanpa persetujuan siswa kita memaksa anak, kamu mengerjakan tugas, ayo push up, ayo bersihkan toilet, memaksa, terlambat, lari lapangan, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi, ya, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Nah, biasanya terdapat dalam peraturan sekolah nih, ya. Misalkan tidak memakai seragam, ya. Anak-anak harus memakai seragam, maka dia akan mengetahui seragam lengkap maksudnya, akan mengetahui, oh saya salah, saya akan dikenai konsekuensi ini nanti sama bu guru karena sudah ada di peraturan. Jadi anak-anak sudah mengetahui peraturan tersebut. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah salah satu komunikasi antara guru dan siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, bagaimana jalan keluarnya. Jadi kita bicarakan, misalkan anak-anak telat, nah, tidak langsung kita marahi, oh kamu selalu telat, itu salah Bapak Ibu. Yang benar adalah tanyakan kenapa kamu telat. Kemudian kalau telat, bagaimana solusinya? Itu ditanyakan Bapak Ibu.
Ya. Kenapa kamu telat? Oh, saya tidak dibangunin Ibu. Saya telat bangun Bu. Kenapa kok telat bangun? Karena saya lihat HP tadi malam sampai jam 12 misalkan. Nah, untuk memperbaiki tersebut kamu harus apa? Harus bagaimana? Harus sehingga siswa muncul ide. Oh, berarti saya harus tidak terlalu lama melihat HP. Jadi jam 7 atau jam 8 sudah tidur Bu. Nah, seperti itu. Dan kita minta kepada anak untuk melakukannya, untuk menerapkannya seperti itu. Jadi anak pun tidak dengan terpaksa, ya, dengan kemauan sendiri, dan insya Allah itu akan berjangka lama Bapak Ibu. Ya, karena sudah ada kesadaran dari dalam diri mereka sendiri, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada hukuman atau konsekuensi tindakan guru. Kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah mencatat 100 kali dari dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Yang mana? Apa termasuk hukuman? Apa konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman, benar sekali. Karena menulis tidak ada kaitannya dengan keterlambatan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul sekali hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Dirinya sendiri. Hukuman atau konsekuensi? Hah? Konsekuensi. Karena masih berhubungan. Jadi dia bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman karena tidak ada hubungannya antara memakai masker dan push up. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, yang dia coret-coret suruh ganti. Konsekuensi berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukumannya ya sudah bisa membedakan Bapak Ibu. Sekarang ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan guru. Tidak mengarahkan untuk menerus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Jadi tidak langsung disuruh ganti, tetapi minta maaf, kemudian suruh perbaiki, seperti itu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Hubungan antara guru dan murid akan semakin dekat. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, bagaimana kalau kamu seperti ini? Karena adanya komunikasi tadi antara guru dan siswa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, kalau kamu datang lebih awal, kamu akan menjadi orang seperti apa? Menjadi orang yang disiplin, misalkan seperti itu. Kemudian restitusi salah satu cara mendisiplin siswa yang berfokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tidak secara fisik. Kemudian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah sendiri. Jadi siswa berpikir untuk mencari solusinya sendiri. Kenapa datang telat? Sebenarnya kan siswa sendiri yang tahu alasannya seperti itu. Jadi siswa sebenarnya tahu jawaban dari keterlambatan dia tadi itu apa. Tahu sebenarnya Bapak Ibu. Tinggal kita saja yang mengarahkan bagaimana baiknya. Itu. Next. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan, baik itu tindakan baik dan tindakan yang tidak baik, selalu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan makanan, kesehatan, rumah, dan pakaian, berkaitan dengan kebutuhan hidupnya. Nah, misalkan anak-anak kadang-kadang mencuri uang temannya,
untuk membeli jajan. Nah, itu adalah salah satu upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa semua yang dilakukan baik buruk ataupun baik ya yang dilakukan oleh siswa ataupun seseorang itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, diterima oleh teman, diterima oleh keluarga. Kalau kita mungkin dengan pasangan hidup ya. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan, misalnya dianggap berharga, terampil, diakui prestasinya, gitu Bapak. Kemudian berikutnya kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi. Mereka suka mencoba-coba hal baru dan menarik. Misalnya siswa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, jadi dia ambil bekal milik temannya. Nah, itu merupakan kebebasan, ya, kebutuhan kebebasan. Suka dengan hal-hal baru. Kemudian kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang bermain, tertawa. Mereka suka bermain, bergaul, dan melucu. Kadang-kadang ada anak yang menjahati temannya, suka menjahati temannya, ya. Dan dia suka kalau lihat temannya tersiksa atau menangis. Dan dia bukan merasa sedih kalau temannya menangis, malah senang ditertawakan. Ada seperti itu ya, Bu? Ya. Itu merupakan pemenuhan kebutuhan kesenangan. Mereka selalu butuh senang. Seperti itu. Next. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, atau atasan. Yang pertama adalah penghukum, ya, hukuman fisik maupun verbal kata-kata. Guru seperti ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, ya, hukuman fisik dan hukuman mental juga. Kadang-kadang, oh kamu itu bodoh. Nah, itu tidak benar Bapak Ibu. Kita telah menjatuhkan mental mereka. Oh ternyata saya bodoh. Seperti itu ayatnya guru. Nah, ini tidak benar dilakukan. Next. Ini contohnya Bapak Ibu. Misalkan saja Pak. Yaitu tadi merupakan contoh penghukum, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Posisi itu akan membuat kita membunuh karakter, membunuh perasaannya, menyakitinya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, namun membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah hati, tidak berharga. Guru ini biasanya berkata, Ibu senang kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, bicaranya memang lembut tetapi sangat menyakitkan hati karena selalu menyalahkan siswa. Next, ini merupakan contoh ya.
Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur mata kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Berikutnya adalah posisi sebagai teman, berdampak positif yaitu hubungan baik, sedangkan dampak negatifnya jika guru tidak membantu, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bu guru teman saya, akhirnya kecewa dan tidak mau berusaha. Guru pada posisi ini berkata, ayo bantulah demi ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu akan bereskan. Selalu memaklumi kesalahan siswa kalau yang dimiliki ibu. Inilah contohnya. Naren, Bu. wah sudah dimarahin nak. Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis Bu saya udah besok Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Berikutnya, posisi pemantau berarti mengawasi kalau pemantau ini artinya ya. Kemudian posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau stiker daftar cek. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan. Jadi dicatat, oh kamu sudah terlambat 5 kali, 10 kali. Ini termasuk dalam posisi pemantau. Waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilakan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang memberi kegiatan Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Terus di sekolah jagung Bu. Iya, sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya kalau terlambat aja. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan. Bu. Next. Yang terakhir adalah posisi manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Berikut contohnya.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm apa ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itulah tadi beberapa posisi kontrol kita. Kita termasuk yang mana Bapak Ibu? Nah, penghukum atau sebagai manajer, apa sebagai teman? Nah, itu adalah sebuah introspeksi untuk kita semua ya. Yang paling baik adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi yang tadi yang terakhir, jadi kita meminta siswa bagaimana solusinya. Ada diskusi antara guru dan siswa bagaimana mencari solusi terbaik. Kemudian yang berikutnya keyakinan kelas. Ada pertanyaan romantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Keselamatan biasanya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kok cuci tangan, kok memakai masker? Apa alasannya? Ya, alasannya adalah keselamatan atau kesehatan. Nah, keselamatan atau kesehatan itu adalah disebut dengan keyakinan. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi jika cara membuat keyakinan kelas, nah, misalkan kelas kotor, bagaimana? Harus dibersihkan, menjaga kebersihan. Kalimat negatif jangan membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat positif, jagalah kebersihan. Itu salah satu contohnya membuat keyakinan kelas. Tidak boleh datang terlambat. Nah, itu adalah kata-kata negatif. Yang positif bagaimana? Datang tepat waktu atau disiplin. Nah, itu cara. Jadi Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di kelas masing-masing untuk membuat keyakinan kelas, untuk mendisiplinkan kelasnya masing-masing. Jadi kita tanamkan budaya positif mulai dari kelas dulu, baru di sekolah. Ya, seperti itu. Prosedur pembuatan keyakinan kelas yang pertama adalah mempersilahkan murid bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Anak-anak punya pemikiran sendiri bagaimana kelasnya supaya menjadi lebih baik. Jadi kita meminta pendapat mereka. Kemudian mencatat semua masukan pada papan atau kertas, ditulis baik di papan atau di kertas. Kemudian susunlah keyakinan kelas, gantilah kalimat negatif menjadi kalimat
positif, yang negatif tadi diganti menjadi kalimat positif. Saya harapkan Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelasnya masing-masing demi terciptanya budaya positif di sekolah. Berikut adalah contohnya. Ini di kelas saya. Kita buat bersama untuk mendisiplinkan kelas kita. Nah, anak-anak kita harus apa saja di kelas. Kemudian apa lagi? Disiplin, apa lagi? Patuh kepada guru. Kenapa? Mengerjakan tugas dari bu guru. Ada lagi? Mengerjakan PR tepat waktu. Kemudian mereka menuliskannya di sebuah kertas. Yang biasa mana? Mana? Nah, inilah keyakinan kelas 3. Ini adalah salah satu contoh. Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing tradisional ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mengerti mengerti dan tahu kondisinya. Ya. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Kita sudah membahas tadi tentang restitusi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kadang-kadang anak-anak yang membuat kesalahan, misalkan bertengkar dengan temannya, itu kita harus menstabilkan identitas dahulu. Karena panas ya, kondisinya memanas, maksudnya emosi, masih emosi anak-anak. Jadi kita harus menstabilkan identitas itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Jadi anak-anak supaya tak emosi. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah telat. Jadi anak-anak merasa dirinya aman, tidak takut. Guru ya, guru dalam usah ya. Jadi sebaiknya menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua yaitu kamu validasi tindakan yang salah. Nah, kita memvalidasi. Apa alasannya kamu telat? Ditelusuri. Nah, seperti itu. Kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan itu. Anak-anak bertengkar, kenapa kok sampai bertengkar? Tanyakan. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian, adakah cara yang lebih baik untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Yaitu tanyakan, ditelusuri. Apa maksudnya, apa tujuannya? Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dikaitkan dengan keyakinan kelas yang kita buat barusan. Ya, seperti video tadi kan sudah terbuat ya Pak, keyakinan kelasnya. Maka kita kaitkan dengan keyakinan kelas tersebut. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bukankah sekolah kelas kita menyepakati bahwa kita harus disiplin, ya, bukankah kelas kita harus menghormati satu sama lain? Seperti itu, dikembalikan kepada keyakinan kelas. Next, ini adalah salah satu contoh video. Kenapa ada di sini? Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu.
menstabilkan Iya. identitas, Pak. Pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngapain mereka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih kata lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Validasi tindakan yang salah. Ya. Pastikan bahwa mereka Sekarang tidak coba melakukan kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau bersifat tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Selalu proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil resiko, berpikir, dan berkomunikasi. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Karena bangga bisa bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah setelah itu didiskusikan bagaimana jalan terbaiknya. Seperti itu. Kemudian bila kita memahami alasan mereka melakukan sesuatu, maka mereka pun akan merasa dipahami, merasa dihargai. Refleksi, ya. Yang pertama, hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan dari pembelajaran modul budaya positif. Saya ingin minta Bu Hati, benar-benar Bu Hati benar-benar refleksi. Hal baru apa yang merubah paradigma Ibu, ya, yang Ibu dapatkan dari pembelajaran modul budaya positif ini? Ya, dalam hal ini tadi banyak yang kita manfaatnya, banyak manfaatnya dari pembelajaran modul budaya positif ini. Ya, kita semua sudah bisa menerima dan bisa, insya Allah kita bisa melaksanakannya dengan hal-hal yang sudah dipaparkan Bu ya pada teman-teman kita semua yang ada di ruangan ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul setelah mempelajari modul budaya positif? Silakan Bapak Ubed, saya ingin tahu pendapatnya. Perasaan Bapak? Perasaan yang sebenarnya yang saya dapat dari apa yang sudah pelajari dan dikemukakan oleh Bu Ira tadi. Yang pertama, saya pribadi merasa bersalah. Kenapa Bapak? Karena dalam budaya positif ini saya sering
tidak terjadi dan akan berubah untuk lebih baik lagi. Dan itu modul yang sudah alhamdulillah saya sangat mendukung dan memotivasi ini untuk kemajuan SD dan ATWH. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Abed. Kemudian berikutnya, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Jika kita melakukannya, bagaimana? Saya ingin jawabannya dari Ibu Mami. Sekali. Saya guru senior nih. Apa itu? Yang biru. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Ya, sekolah menjadi yang bermutu, bagus, baik, ya positif lagi. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Masa depan ini maksudnya kapan? Selanjutnya, Setelah dilakukan di kelas, dilakukan diaplikasikan kepada sekolah kita. Mungkin yang bisa saya lakukan di sini adalah mencoba melakukan hal-hal budaya positif, hal yang baik yang bisa diterapkan di sekolah ini. Secara tidak langsung, tapi tidak secara langsung ke semuanya. Mungkin secara bertahap budaya positif dilakukan di sini. Terima kasih. Terima kasih, benar sekali. Kita lakukan dulu di lingkup kelas dulu, kemudian baru lingkup sekolah. Kemudian, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Pak Has atau Pak Firman ini? Pak Firman. Terima kasih waktunya. Ini pertanyaan sama kayak pertanyaan. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Berusaha melakukan yang terbaik, yaitu tadi masalah kegiatan positif kita lakukan semuanya. Insya Allah sekolah ini akan menjadi sekolah yang bermutu. Jadi kita semua harapan dari metode ini untuk merubah paradigma tadi yang mungkin kurang pas, dirubah paradigmanya menjadi kegiatan yang positif. Insya Allah sekolah kita menjadi sekolah yang bermutu. Mungkin itu saja yang saya bisa simpulkan dulu. Ya, terima kasih Bapak. Next. Ya, cukup sekian saja Bapak Ibu penyampaian dari saya. Terima kasih sudah berpartisipasi di kegiatan ini. Ya, saya mohon maaf atas kurang atau lebihnya. Di sini saya masih perlu belajar banyak, masih perlu bimbingan dari para senior, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tepuk semangat. Anak-anak, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, apakah keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah sebuah keyakinan yang kita buat bersama untuk mendisiplinkan kelas kita. Nah, anak-anak harus apa saja di kelas? Kemudian apa lagi? Disiplin. Apa lagi? Patuh kepada guru. Kenapa? Mengerjakan tugas dari bu guru. Ada lagi? Mengerjakan PR tepat waktu.
Ya. Punya Mirza mana? Ya. Mana? Ya. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udara Ramdhani, siswa kelas 3 SDN Kandang Jati Wetan. Setelah membuat keyakinan kelas, saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.